Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jamaah sekalian, karunia yang begitu azim, yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk sama-sama kita bisa menuntut ilmu. Karena jamaah sekalian, kita nggak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah ada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW juga, ada seseorang yang sholat berapa tahun jamaah sekalian? 60 tahun jamaah sekalian. Sholatnya 60 tahun, enggak ada yang batal. Sholat terus. Tapi dari 60 tahun itu jamaah sekalian, enggak ada sholatnya satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia sholat tanpa menggunakan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma'idin ghasyiyah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Itu apakah kalian mengetahui Al-Ghasyiyah, hari yang begitu sangat mengerikan, hari yang begitu sangat menakutkan, wujuhun yawma'idin ghasyiyah, yang pada saat itu enggak ada satupun manusia yang berani menegakkan kepalanya sebagaimana kita menegakkan kepala sekarang jamaah. Semuanya tertunduk takut jamaah. Atas apa jamaah sekalian? Aminatun nasibah. Atas apa yang mereka telah berbuat di dunia. Mereka telah melakukan amalan yang banyak, mereka telah beribadah yang banyak. Tapi apa jamaah sekalian? Tasla narun hamiyah. Tapi akhirnya di mana? Yaitu di neraka hamiyah. Bukankah ada hadis Nabi SAW yang Nabi SAW mengatakan, beliau berdoa setiap pagi. Apa doanya Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kenapa Nabi SAW gak minta rezeki dulu? Kenapa Nabi SAW gak minta amalan dulu yang diterima? Kenapa jemaah? Karena rizki gak akan bisa menjadi berkah. Karena amalan gak akan bisa menjadi diterima kecuali dengan apa jemaah? Kecuali dengan ilmu. Bahkan dikatakan oleh Imam Bukhari, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Babnya ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau melakukan sesuatu atau berkata, nah, kecuali apa jamaah sekalian? Kecuali atas dasar ilmu. Karena pendengaran ini, kedua telinga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai karunia. Mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai karunia. Bahkan hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai karunia. Ini semua akan dipertanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini melihat, mereka ini mendengar, mereka ini berprasangka atas dasar apa? Mereka menggunakan. Maka jamaah sekalian, karunia begitu besar yang harus kita syukuri, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya kesempatan untuk dia bisa menuntut ilmu. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabat, kepada seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah sampai akhir zaman nanti. Dan yang terakhir, sebelum kita mulai kajian kita jamaah sekalian, Anda mengingatkan diri Anda pribadi dan umumnya jamaah, ikhwan dan akhwat, untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat di sini. Kita duduk di sini, dengerin ilmu di sini, bukan tujuannya hanya untuk menghilangkan kebodohan. Kita faham kita ini bodoh. Nah, kita jauh dari ilmu. Kita ini fakir atas ilmu. Nah, tapi apa yang menjadikan kita tujuan duduk di sini jamaah sekalian? Karena kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Kajian kita kali ini
yaitu membahas kekayaan yang sebenarnya yang dimiliki oleh seorang manusia. Jamaah sekalian, kalau kita ngomongin kekayaan jamaah sekalian atau ngomongin kebahagiaan, ketika kita ditanya, nah apa indikator manusia itu bahagia? Kita ditanya jamaah sekalian, apa indikator seseorang itu dikatakan bahagia? Maka jamaah sekalian, maka jawabannya banyak sekali. Jawabannya banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwa indikator bahagia itu memiliki rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman itu gimana lagi itu bentuk nilainya nyaman itu? Tiap manusia beda-beda. Kemudian ada yang mengatakan bahwa indikatornya bahagia, indikatornya kaya, itu apa jamaah sekalian? Kalau udah punya mobil, kalau masih punya motor sebagus apapun motornya, belum punya mobil masih dibilang belum bahagia. Karena kalau hujan masih kehujanan di jalan, masih harus berhenti, harus pakai jas hujan lagi. Ketika ditanya lagi apa indikator bahagia yang lainnya, dia katakan begini dan begitu. Namun apa jamaah sekalian yang kita harapkan dari kekayaan yang harusnya kita miliki sebagai manusia, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kata Nabi SAW, haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Abu Bakar, haddatsana Abu Hasin, an Abi Salih, an Abi Hurairah, an Nabi SAW. Bahwasanya dari Ahmad bin Yunus, dari Abu Bakar, dari Abu Husain, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah, an Nabi SAW, bahwa Nabi SAW berkata, qala laisa al-ghina an kasratil arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Yaitu kata Nabi SAW, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya apa jemaah sekalian? Banyaknya harta. Tapi kekayaan itu diukur justru sebaliknya. Dari apa jemaah sekalian? Dari kekayaan hati. Juga disebutkan dalam hadis juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, dalam kitab Riqaq, termasuk dalam Sahih Bukhari. Nah, yaitu tentang apa? Tentang keutamaan fakir. Dan jamaah sekalian nggak ada ditulis keutamaan kaya, tapi keutamaan apa? Keutamaan fakir. Sedangkan kita kebalikan jamaah sekalian, kita di dunia ini carinya apa jamaah sekalian? Kaya. Gimana caranya jamaah sekalian kita ini bisa kaya? Tujuannya apa? Biar bisa senang hidup. Bahkan jamaah sekalian ini sudah tua, tahu bentar lagi bakal apa? Bakal Allah panggil. Tapi dia tetap bekerja. Tujuannya apa? Tujuannya agar anaknya bisa bahagia dengan warisan yang dia berikan. Apakah ini yang Allah Subhanahu wa taala minta dan Rasulnya ajarkan? Nah, maka dijelaskan dalam hadis, yaitu apa? Itu qala marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu telah datang seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis ma ra'yuka fi hadha? Faqala rajulun min ashrafin nas hadha wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a ay yushaffa. Qala fasakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma marra rajulun akhar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hadha? Faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin hadha hariyun in khataba alla yunkah wa in syafa'a alla yushaffa wa in qala alla yusma'a liqaumi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha. Yaitu suatu ketika jamaah sekalian ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW menanya kepada para sahabat, ma ra'yuka fi hadha? Yaitu apa pendapatmu tentang laki-laki yang tadi barusan lewat? Kemudian kata para sahabat, qala asyrafun nas, ini orang yang sangat mulia, masya Allah, derajatnya sangat tinggi. In khataba, kalau dia melamar wanita langsung diterima. Kalau misalnya dia memberikan syafaat jamaah sekalian, itu apa jamaah sekalian? Itu didengar kalau ngomong. Tapi ketika datang jamaah sekalian, ada satu orang lagi yang lewat di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Kalau Nabi SAW, ma ra'yuka fi hadha? Nah, dan bagaimana pendapat kalian terhadap apa? Terhadap orang yang kedua baru lewat. Kemudian kata para sahabat, ini orang paling fakir di antara kaum muslimin. Kalau dia melamar jamaah sekalian, gak akan diterima. Akid, yakin gak diterima. Kalau dia ngomong
omongannya nggak akan didengar oleh kaum. Tapi apa kata Nabi SAW? Orang ini jamaah sekalian itu lebih utama, lebih baik dari apa jamaah sekalian? Dari dunia dan seisinya. Maka apa jamaah sekalian indikator orang itu akan bahagia, indikator orang itu akan kaya? Nah, kalau kita lihat jamaah sekalian, banyak sekali orang yang kaya sampai saat ini mungkin uangnya luar biasa banyaknya, tapi apa jamaah sekalian, dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya. Dia masih terus mencari. Nah, dan mereka tidak puas. Kenapa jamaah sekalian? Dunia ini ibaratkan apa? Air laut. Kalau haus diminum, bukannya menyegarkan tenggorokan dan bukan juga memenuhi perut kita, memenuhi dahaga kita. Justru apa jamaah sekalian? Justru makin haus. Maka jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa yang dimaksud dengan kaya itu bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, bukanlah orang yang memiliki mobil yang bagus, dan bukanlah orang yang memiliki rumah yang bagus, atau orang yang memiliki anak yang sukses. Banyak orang tua zaman sekarang jamaah sekalian menyekolahkan anaknya bahasa Inggris, menyekolahkan bahasa Jerman, bahkan masih umur 2 tahun jamaah sekalian itu disekolahkan. Ngikutin apa? Ngikutin perkembangan orang-orang Jerman. Orang-orang Jerman itu jamaah sekalian anaknya umur 2 tahun udah disekolahkan. Nah, udah sekolah. Tapi apa jamaah sekalian? Tapi justru ketika dewasa betapa banyak juga kita lihat orang tua yang telah menghabiskan hartanya untuk mendidik anaknya menjadi sukses. Yang dia harap ini apa jamaah sekalian? Ini menjadi qurratu a'yun, menjadi apa? Penyejuk pandangan dia ketika tua. Justru sebaliknya. Yaitu apa jamaah sekalian? Ketika dia memanggil orang tuanya dengan panggilan apa? Panggilan tidak beradab. Atau waliyadzubillah jamaah sekalian. Ketika orang tuanya tua, bukan justru dirawat, tapi apa jamaah sekalian? Justru dibuang. Betapa banyak anak-anak yang seperti itu jamaah sekalian, yang orang-orang tuanya sudah berharap akan apa? Akan anaknya ini menjadi anak yang soleh, anaknya ini menjadi anak yang sukses. Tapi ternyata solehnya dan suksesnya itu hanyalah pandangan sebatas dunia. Dan dunia ini tidak akan pernah menunjukkan pandangan pemiliknya atau pengejarnya. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini memiliki sifat qanaah. Yang dikatakan barang siapa yang memiliki sifat qanaah, maka dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi dia beriman, maka amal soleh nggak cukup jamaah sekalian, harus didahului dengan iman. Iman itu apa jamaah sekalian? Iman itu apa jamaah sekalian? Apa yang dimaksud dengan iman? Kita ini mengatakan diri kita beriman. Apa yang dimaksud dengan iman? Nah, iman itu artinya apa jamaah sekalian? Yaitu meyakini di dalam hati, kemudian apa? Mengucapkan dalam lisan, dan mengikrarkan dalam amal perbuatan. Itu adalah iman. Maka jika tidak ada salah satu di antara keduanya, nah ini bisa jadi imannya mengalami apa? Kesalahan. Nah, yaitu dia mengatakan dalam hatinya beriman, namun dalam lisannya tidak beriman, atau sebaliknya. Nah, maka ini tidak benar. Dan iman mewajibkan apa sama jamaah sekalian? Mewajibkan seseorang yang untuk berilmu. Makanya dalam hadis, dalam kitab Usul Salasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, apa pertanyaan orang di dalam kubur jamaah sekalian? Yaitu man rabbuka wa man nabiyuka wa ma din. Yaitu kita diwajibkan untuk mengetahui hal ini. Itu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan siapa agamamu. Gimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan ilmu.